Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemik COVID-19. Salawat dan salam yang tak pernah bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Peserta didik yang Ibu sayangi, sebelum Ibu memasuki materi tentang wawasan Wiyata Mandala, Ibu akan mengenalkan diri. Ibu adalah Ibu Fajarida atau dikenal dengan panggilan Ibu Putet. Ibu mengajar di SMA 1 ini bidang studi PKN. Anak-anakku sekalian, secara harfiah, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala itu adalah dapat diartikan sebagai pandangan dan sikap hidup yang mendalam terhadap seluruh lingkungan yang ada di sekolah, baik itu secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Unsur-unsur di dalam wawasan Wiyata Mandala itu adalah terdiri, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah juga merupakan pemimpin yang punya tanggung jawab sepenuhnya terhadap sekolah. Antara guru dan orang tua juga harus menjalin hubungan yang harmonis. Lalu, warga sekolah juga di dalam lingkungan itu, baik di luar maupun di dalam, harus menjunjung tinggi martabat nama baik sekolah kita ini. Peserta didik baru yang Ibu sayangi, proses seorang peserta didik untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala itu harus melalui tahap. Tahap pertama, dia harus mengetahui. Tahap kedua, dia harus mengenal. Dan tahap ketiga, dia harus mencintai. Kita awali dengan tahap mengetahui. Kepada peserta didik SMA baru ini, kami mengharapkan siswa kami itu mengetahui lingkungan sekolah, di mana letak itu majelis guru, di mana letak itu perpustakaan, di mana letak itu musola, di mana itu letak UKS, di mana aulanya, dan lain sebagainya. Peserta didik harus mengenal lingkungan itu. Itu adalah lingkungan fisik. Sesudah kita mengetahuinya, kita harus mengenal. Setelah kita mengetahui dan mengenalnya, peserta didik itu harus mengenal dan memahami seluk-beluknya. Misalnya, kalian harus tahu apa saja yang ada di dalam perpustakaan itu, bagaimana fungsi dan cara memanfaatkannya. Ini harus kalian mengenalnya. Apa fungsinya perpustakaan itu? Ada apa di dalam perpustakaan itu? Oh iya, ada buku. Untuk apa buku itu? Buku adalah untuk penunjang kalian belajar. Jadi harus ini dimanfaatkan. Bukan hanya kita tahu saja, tapi kita harus juga mengenalnya. Mengenal fungsi daripada perpustakaan itu. Lalu kita harus mencintai. Tahap ini sesudah kita kenal pustaka itu. Pustaka itu harus kita cintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan kita harus menjaga kebersihannya. Inilah salah satu contoh lingkungan fisik yang ada di sekolah kita ini. Kita harus mengetahuinya, kita harus mengenalnya, dan kita harus mencintainya. Kalau sudah cinta, itu otomatis kita akan menyayanginya dan akan kita jaga, yang merupakan milik kita. Anak didik kami, peserta didik yang baru, tahap mengetahui, tahap mengenal, dan tahap mencintai harus juga kita lakukan terhadap lingkungan sosial. Di atas tadi Ibu sudah bercerita tentang kita
mengenal lingkungan fisik. Sekarang kita beralih kepada mengenal lingkungan sosial, yaitu mengetahui, mengenal dan mencintai gurunya, nama gurunya, pelajaran yang diampu oleh gurunya. Jangan hanya mengenal wajah, tapi kita harus mengenal nama guru, mata pelajaran yang diampunya, dan karakternya, dan mencintainya dengan cara takzim, hormat, sopan dan santun terhadap tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Jangan lalai karena ini akan merugi pada peserta didik. Dan kami menyadari dengan masa pandemi COVID-19 ini kita sekolah belajar secara online. Ya, kita kemungkinan belum tatap muka. Ini kemungkinan. Dengan adanya cara belajar kita secara online, kami mengharapkan peserta didik kami jangan lalai. Untuk itu, makanya Ibu katakan di atas tadi, kita harus mengenal guru, harus mengenal wajah guru, harus mengenal mata pelajaran guru, dan harus mengenal apa karakter guru itu, apa maunya guru itu. Ya, tugas yang diberikan harus kalian kerjakan, jangan lalai. Kalau kita lalai, kita yang merugi. Peserta didik baru yang Ibu sayangi. Selanjutnya, peran siswa di dalam wawasan Wiyata Mandala. Terhadap sekolah, siswa itu harus tahu menjaga kebersihan, tidak merusak apa-apa yang ada di sekolah kita. Tertib kepada kepala sekolah, tertib kepada guru, tertib kepada staf tata usaha, tertib dengan yang menjaga sekolah kita. Ya, dalam bentuk menegur sapa dengan sopan dan santun. Kemudian sesama teman kita harus saling jaga, saling bantu, saling mengingatkan, tidak mengejek, tidak membuli, juga tidak menyakiti sesama teman. Kita satu sekolah, satu rumpun. Kita harus menjaga alma mater, nama baik sekolah kita. Sesama teman yang harus saling tolong menolong ini harus kalian wujudkan untuk mencapai kata tali persaudaraan tersebut. Lalu, terhadap kegiatan sekolah, siswa itu harus meliputi, harus mengikuti semua kegiatan sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah secara aktif. Karena di sekolah kita ini ada kegiatan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Maka siswa harus 1. Mengikuti dengan sepenuh hati. 2. Bersikap ramah selama kegiatan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Berkata jujur, disiplin, sabar, serta memupuk rasa persaudaraan. Ya, Ibu rasa materi tentang wawasan Wiyata Mandala itu sudah cukup terangkum. Sebagai kesimpulannya, untuk peserta didik kami, selamat datang tadi Ibu ucapkan, kenalilah sekolah kita, kenalilah lingkungan fisiknya, kenalilah lingkungan sosialnya. Ada apa di sekolah kita, jangan kita cuek. Pedulilah kita, sekolah ini adalah sekolah kalian, sekolah ini adalah rumah kedua untuk kalian. Ya, raihlah cita-cita kalian. Oke, Ibu rasa demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Insya Allah, Ibu yakin dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang baik, dengan semangat juang yang bagus dalam meraih, mencari ilmu, Ibu yakin dan percaya kalian pasti bisa. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.